Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala SMA atau yang mewakili. Dan kami sampaikan selamat siang kepada narasumber pada hari ini dari tim program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang yang telah bergabung secara virtual. Merupakan anugerah yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada hari ini Jumat 19 Agustus 2022 kita bisa hadir bersama dalam acara sosialisasi penyelenggaraan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai wujud syukur kita agar kegiatan pada hari ini sampai dengan selesai nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa. Adapun doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Saiful Risa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Bapak Ibu Kepala UPD di lingkup Kabupaten Trenggalek, Bapak narasumber dari UM Malang yang kami hormati, beserta para hadirin, peserta sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek yang kami muliakan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga acara pada siang hari ini selalu mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala minas sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada siang hari ini kami dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek tahun 2022. Ya Allah yang Maha Mengetahui, karuniakanlah kepada kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti sosialisasi ini nanti. Dan janganlah Engkau palingkan hati kami, ya Allah, setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti sosialisasi ini nanti. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu sangatlah luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan ridha-Mu, ya Allah, ampunilah segala bentuk dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Allahumma ftah alaina abwaaba bima'rifatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami dalam menggapai pintu-pintu anugerah-Mu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami ilmu yang dapat memberi manfaat bagi kami. Wa alhimna rusydana, dan ilhamkanlah kepada kami kecerdasan. Wa zidna ilma, dan tambahkanlah ilmu untuk kami. Warzuqna fahma, dan berikanlah pemahaman yang baik bagi kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal akhiran afa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Bapak Dr. Andes Toto Rudianto MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Wakil Rektor 4 beserta segenap jajaran tim PSDKU Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Inspektur, para asisten sekda, dan para kepala UPD terkait, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Tulungagung Trenggalek, para Kepala SMA, SMK, Madrasah Aliyah, beserta guru, mata pelajaran, bimbingan, dan konseling, serta para peserta sosialisasi dan hadirin undangan yang kami hormati. Bapak hadirin sekalian, kami selaku panitia akan melaporkan kegiatan sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Bersama ini dilaporkan dengan hormat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di luar kampus utama perguruan tinggi PSDKU. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2016 tentang kerjasama daerah. 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang standar kerjasama institusional Universitas Negeri Malang. 9. Nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang nomor 130/409/401/TKKSD/5 Romawi _2021 dan nomor 18.10.2-UN32/KS/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang pembangunan daerah dan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Trenggalek. B. Maksud dan tujuan. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan,
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk pembangunan sumber daya di Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan rencana pembukaan dan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pada kesempatan ini program studi yang akan dibuka ada dua. Satu, strata 1 desain komunikasi visual. Dua, strata 1 pendidikan tata boga. Tiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan tim PSDKU Universitas Negeri Malang selama 1 hari, yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Gedung Bawarasa lantai 2 Jalan Pemuda nomor 1 Trenggalek. 4. Peserta sosialisasi sebanyak lebih kurang 100 orang, berasal dari pimpinan OPD terkait, instansi terkait, dan para kepala SMA, SMK, madrasah aliyah, beserta guru mata pelajaran bimbingan dan konseling. 5. Narasumber berasal dari pejabat dan tim PSDKU Universitas Negeri Malang. 6. Metode. Pertama, pemaparan materi. Kedua, diskusi dan tanya jawab. 7. Anggaran. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, mohon berkenan kepada yang terhormat penjabat sekretaris daerah untuk memberikan sambutan, memimpin dan mengarahkan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti sosialisasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat yang kita nantikan bersama. Marilah kita ikuti dengan seksama sambutan yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek sekaligus membuka secara resmi sosialisasi penyelenggaraan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Bapak Dr. Andrianto SH MS, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain sakum la azikum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim. Yang sangat kami hormati, saya sebut Prof saja ya, banyak ini. Ada juga menyebut Prof, ada juga menyebut Gus ya. Tapi yang paling sering itu sebutannya adalah Gus Muntolib. Gus Muntolib ini adalah jabatannya saya juga ada hafal, yang jelas pada saat ini mewakili Universitas Negeri Malang di bawah jajaran Wakil Rektor 4 dan tim yang hadir, dan yang sangat kami hormati Pak Toto, Kepala Dinas Pendidikan
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Pak Toto. Luar biasa ya beliau ya, tepuk tangan untuk Pak Toto deh. Beliau ngurus pendidikan di Kabupaten Trenggalek baru berapa tahun ya? 2,5 tahun. Alhamdulillah turun juga 2,5 kg. Yang sangat kami hormati teman kami dari cabang dinas pendidikan. Siapa? Ada yang datang dari cabang pendidikan Trenggalek? Oh, monggo pinara di depan, Mbak. Oh, batuk. Oke. Kalau batuk di belakang. Saya tak ke belakang. Guyon. Baik, sama-sama orang Pemprov ini, saya bilang PJ, jadi sama-sama orang Pemprov. Yang sangat kami hormati dari kantor Kemenak. Siapa ya dari kantor Kemenak? Saudara Bu, Kemenak Kabupaten Trenggalek yang membawai madrasah aliyah di Trenggalek, Saudara Bu ya. Oke, dan yang sangat kami hormati para kepala sekolah atau guru BK atau yang mewakili sekolah se-Kabupaten Trenggalek dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu ini ya. Baik. Masya Allah lupa saya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek, Pak Didi, tepuk tangan untuk Pak Didi. Lupa saya, Masya Allah, kualat saya itu kalau tidak menyebut beliau itu. Kenapa? Karena beliau yang sedang membersihkan kampus PSDKU di daerah di Lembilis. Kalau seandainya tidak ada beliau, tidak ada kampus itu, karena yang membersihkan Dinas Pertanian yang menyiapkan fasilitas itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan baik ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bahwa yang pertama, program studi di luar kampus utama atau disebut dengan PSDKU itu sudah 1 tahun yang lalu, Wakil Rektor 4 UNM beserta tim itu datang ke Trenggalek. Datang ke Trenggalek bukan atas kehendak beliau sebenarnya, tapi atas kehendak dan niat baik Pak Bupati Trenggalek, Bapak Ibu sekalian. Beliau Bupati Trenggalek, saya 7 bulan, insya Allah nanti September juga sudah lulus dari Trenggalek ini dan kembali ke Pemprov. 7 bulan saya ketemu beliau secara usia, saya mungkin hampir 2 kali lipatnya beliau usia. Tetapi kapasitas cara berpikir, cara memanage bagaimana daerah di bawah kepemimpinan beliau itu luar biasa. Iya, saya tidak mengecap. Karena saya sama seperti penjenengan semua. Saya itu lahir sudah pertama kali lulus tahun 90 langsung mengajar di Universitas di Universitas Muhammadiyah Malang sama Universitas Widya Agama Malang. Saya lulus dari Brawijaya. Itu langsung ngajar sama-sama dosennya. Kalau dosen atau guru mau mengajar mesti menyampaikan, mendeklar bahwa sebenarnya kita punya kapasitas mengajar. Insya Allah yang kita sampaikan adalah benar. Dan saya menyatakan insya Allah dengan benar bahwa Bupati itu luar biasa. Beliau menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Trenggalek dari 38 kabupaten tahun 2021 kemarin, kita masih menduduki nomor 20 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dengan IPM kita 70,06, naik 0,6 dari tahun 2020. Apa artinya teman-teman sekalian? Kita sulit sekali IPM kita naik dengan 4 indikator, saya lupa indikator. Salah satunya adalah lama sekolah, kemudian ada jumlah buta aksara, kemudian ada peningkatan ekonomi, ya income per kapita, sama kemudian usia harapan hidup. Lama sekolah ini loh, sulit sekali IPM itu akan naik dengan drastis sampai ranking 1 atau minimal ranking 5 besar lah, itu sulit. Dan beliau menyatakan, dari 4 indikator ini akan menjadi cepat kita buat usia harapan hidup bagus, perekonomian bagus, lama sekolah bagus, dan sebagainya. Kita punya anak-anak kita teman-teman sekalian, yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang, Universitas Erlangga, Universitas Negeri Malang, banyak. Tapi setelah lulus dari UNER, dari UB, dari UNM, apakah kembali ke Trenggalek? Tidak. Maka beliau berpikir, kalau seandainya tidak ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang ada di Trenggalek, maka sulit IPM kita meningkat.
Beliau beranggapan kalau seandainya ada pendidikan tinggi di Trenggalek, maka yang terjadi proses-proses perekonomian akan berjalan. Insya Allah pasti akan ada penduduk itu yang langsung buka kos. Kemudian di situ pasti ada kantin atau warung muncul. Gitu. Kemudian anak-anak yang kuliah di sana pasti disangoni sama orang tuanya itu. Maka perputaran uang di Kabupaten Trenggalek dengan adanya satu kampus saja itu jadi luar biasa. Maka beliau langsung mengundang UNM untuk datang ke Trenggalek dan pada saat itu langsung digagas dan di dalam sesuai aturan perundang-undangan PSDKU itu adalah sah. Jangan khawatir ketika program studi di luar kampus itu tetap izinnya adalah sendirian, bukan izin dari UNM secara umum yang di Trenggalek ini. Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Maka diberi amanah Pak Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Trenggalek untuk bagaimana bernegosiasi dan sebagainya. Memang sulit teman-teman sekalian. Ada banyak sekali pertanyaan. Lu kok di Dilem Wilis sih? Kok gak di kota saja? Nanti kan kasihan dia kos. Nanti kan dia akses ke alun-alun gimana dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan. Gitu. Kemudian prodi apa saja yang digagas? Gitu. Teman-teman, akhirnya yang terjadi itu Kepala Dinas Pendidikan mencoba mengadakan survei di seluruh pendidikan, mungkin perso ya, di seluruh SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu untuk kira-kira kalau lulus itu kepingin prodi apa saja ditawarkan. Ternyata yang ranking pertama itu adalah guru, OPGSD. Yang kedua adalah desain grafis, desain visual. Yang ketiga adalah tata boga. Itu teman-teman sekalian, jadi ini fakta itu. Akhirnya yang terjadi, maka kesepakatan kita mencoba untuk membuka dua prodi ini. Cuman teman-teman sekalian, kita enggak usah saling menyalahkan, banyak berandai-andai, tidak terlalu banyak evaluasi, mohon dengan amat sangat ya. Sudah tidak perlu lagi sesuatu yang kemarin gitu ya. Wah, enggak usah begitu ya. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk menjadikan PSDKU pada tahun ini terrealisasi. Itu titipannya Pak Bupati dan saya menyampaikan. Upayakan PSDKU di Kabupaten Trenggalek kerjasama sama Universitas Negeri Malang itu adalah terjadi pada tahun ini. Pasti langsung. Bukan sudah selesai, anaknya tetangga saya itu sudah meskipun tidak diterima di Universitas Negeri Pak Sek itu langsung ke swasta sudah kuliah dan sebagainya. Sementara mohon maaf kita jangan berpikir situ dulu. PSDKU itu diharapkan dari ke Trenggalek ini sudah ada banyak keluasaan-keluasaan yang nanti Gus Muntolib nanti akan menyampaikan. Prinsipnya sekalian, Bupati bukan hanya sekedar ngomong doang. Omong tok bahwa PSDKU ini jalan, itu sudah diiringi dengan persiapan anggaran. Hanya saja teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa penggunaan anggaran yang keluar, tanda kutip, yang keluar, itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Termasuk PSDKU ini. Dan sudah dianggarkan tahun 2022 ini, plus nanti rencananya tahun 2023, bahwa beasiswa itu diberikan bagi mahasiswa kuliah, seperti PSDKU ini, yang kategorinya miskin. Ya, enggak usah ngomong bahwa kok miskin sih Pak, Pak Sek kok ekstrim, tidak. Miskin itu adalah suatu istilah yang sudah baku, terutama di BPS. Ya, saya tidak menjelaskan detail miskin itu apa dan sebagainya. Itu adalah kategori miskin. Ya, sehingga itu bisa dicamkan bahwa sebenarnya nanti akan ada anggaran untuk beasiswa yang mereka tidak perlu bayar UKT, SPP lah, uang kuliah tunggal. Jadi sudah kita siapkan untuk itu. Yang pertama, yang kedua teman-teman sekalian, ini saya nyontek karena saya tulis ini. Yang kedua teman-teman sekalian, saya 11 tahun jadi direktur juga Gus, ya, jadi direktur Akademi Gizi Surabaya. Ya, jelek-jelek sudah jadi direktur pendidikan.
Saya paham sekali mengelola pendidikan karena saya sudah 11 tahun jadi rektor di situ. Saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa kalau di antara putra-putri penjenengan, bimbingannya penjenengan, itu yang bisa nanti masuk PSDKU semacam ini, sesungguhnya itu ada legacy. Saya ulangi lagi, bila anak didiknya penjenengan yang lulus dari situ kemudian masuk ke Universitas Negeri Malang dengan status PSDKU ini, itu adalah merupakan legacy sendiri. Apa itu legacy? Legacy itu adalah sebenarnya adalah catatan sejarah. Dan ini nanti bisa dijadikan untuk penjenengan itu promosi bahwa instansi penjenengan, ini ada nasar ya? Oke, siap. Kita skors ya? Oke, matur nuwun, kita skorsing dulu. Katanya hakim yang skors. Sudah ada ini. Sudah Muhammad Rasulullah. Rasulullah.
Baik, skor dicabut. Nah, gitu ya. Padahal saya itu kan juga lulusan sarjana hukum, kadang-kala para moderator itu saya ajari ke mahasiswanya untuk teori persidangan, supaya nanti kalau mahasiswa saya nanti suatu ketika juga mimpin diskusi dan sebagainya, supaya paham ketukan 2, ketukan 3, nyabut skor itu 1 aja dan sebagainya, itu penting, suatu ketika penting. Oke, kita enggak ngomong soal persidangan ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi saya lanjutkan kembali bahwa legacy itu penting. Pada suatu ketika itu bisa kita promosikan bahwa ada sejarah di eranya penjenengan, itu lulusan dari institusi penjenengan SMA, SMK atau madrasah aliyah itu adalah banyak memasuki universitas negeri. Dan itu menjadi grade-nya menjadi bagus. Dan kalau saya insya Allah sedikit paham di Pemprov, itu akan menjadi nilai yang positif untuk itu. Maka itu nanti kita akan diskusikan. Dan yang kedua teman-teman sekalian, sekali lagi kita paham ada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah gitu. Dan saya paham bahwa tadi akademisi itu ditutup hanya karena akademisi itu milik Pemprov. Karena kewenangan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu ada di pusat. SMA, SMK itu ada di provinsi, dasar itu ada di kabupaten kota. Paham itu gitu loh. Bukan berarti nanti SMA, SMK Pak Toto itu tidak ikut campur, atau pendidikan tinggi tidak semacam itu. Jadi kita sama-sama jadikan satu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama-sama kita sepakat bahwa Kabupaten Trenggalek, masyarakat Trenggalek itu kita cerdaskan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanah konstitusional yang sangat luar biasa. Nah, kita kembali soal teknis, nanti detailnya adalah Pak Gus Muntolib. Untuk itu teman-teman sekalian, karena prosesnya ini sudah hampir berakhir, di beberapa tempat kita mendapatkan keluasaan atau mendapatkan keistimewaan privilege dari UNM untuk dibatasi sampai akhir tahun ini kalau tidak salah. Mohon untuk dapatnya teman-teman sekalian bergerilya. Anak didiknya penjenengan tolong dikaji sopo sing pinter satu, tapi tidak bisa untuk masuk perguruan tinggi karena nggak kuat ekonominya. Tolong dilacak teman-teman sekalian. Ini kesempatan baik. Biayanya ya opo gratis, nduk, dibayar oleh pemerintah kabupaten. Tapi ya tentunya hanya biaya itu saja itu lah. Tidak ada living cost. Apa living cost itu Pak Guru gitu ya. Itu tidak ada uang saku. Tetapi yang jelas gratis. Ini lumayan loh kuliah sampai 4 tahun. Penjenengan jadi sarjana, berbeda. Kalau saya masuk pegawai negeri, ini penjenengan contohkan kan penjenengan bisa memahami. Lek penjenengan lulusan SMA itu masuk golongan 2A loh ya. Tapi lek masuk pendidikan tinggi, paling tidak belum profesi ya, itu masuk golongan 3A. Dan setiap kenaikan golongan itu adalah 4 tahun reguler. Kalau guru sih bisa 2 tahun ya, bisa 2,5 tahun ya. Tapi reguler itu 4 tahun. Berarti 2A, 2B, 2C, 2D itu jadi 4. 4 kali 4, 16 tahun nak. Kalau kamu lulusan SMA masuk pegawai negeri. Tapi ketika pengen nanti lulus S1 nanti bisa gitu. Ini salah satu keunggulannya. Dan beda nak, lek sampean sekolah, maka penjenengan nanti ono undangan di sampean sijil ya. Gelarnya apa Gus Muntolib? Gelarnya kalau S1 di sana SPD ya? SPD itu kalau pendidikan. Kalau penjenengan itu kalau boga apa? Tata boga misalkan? Kalau boga SPD. Kalau tata boga SPD. SPD kalau desain grafis, desain virtual? SSN. N. Waduh. Kan keren, misalkan undangan itu langsung menikah gitu dengan Siti Fatimah SSN kan keren. Nah, ini saya sekaligus memang saya itu dosen rasa PJ Sekda, rasa motivator katanya. Ya jadi itu teman sekalian, saya titip ya. Tapi bagi yang anak didiknya penjenengan mampu, yang jangan dipaksa nanti digratiskan ya, jangan.
Tapi dia kemungkinan tidak mempunyai kesempatan untuk kuliah di Malang, kuliah di Surabaya dan sebagainya karena mendampingi orang tuanya. Gak iso saya, Pak Guru, kalau saya kuliah di luar. Lah, mumpung di Trenggalek. Itu coba dikaji, dicari teman-teman sekalian. Karena kita ada aturan di dalam perguruan tinggi, itu ada namanya, penjenengan tahu ya, ada PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Di situ itu mahasiswa yang daftar di UNM misalkan, supaya ijazahnya itu sah, absah gitu. Mahasiswa tersebut, Andrianto saya ini, sebagai mahasiswa S1 Tata Boga misalkan UNM, itu harus masuk di Pangkalan Data Dikti tersebut, PD Dikti. Kalau tidak masuk, maka saya tidak bisa, ijazah saya enggak laku dicari. Andrianto, lu gak masuk register sama jenengan itu. Nah, itu dibatasi sampai akhir Agustus ini. Ya, untuk itu teman-teman sekalian, saya mohon nih, kalau mohon itu biasa. Mohon itu berarti betul-betul mohon itu ya. Tolong nanti teman-teman yang ada di sini, para kepala sekolah, para guru, tolong nanti teknisnya Gus Muntolib ya, tolong mencari bergerilya untuk mendapat calon mahasiswa. Kalau seandainya itu lebih dari 60, maka tentunya ada seleksi ya Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf itu. Tapi kalau seandainya dua prodi ini masing-masing 30-60, itu adalah sudah pas, itu maka tidak ada seleksi. Tapi diharapkan memang calon mahasiswanya ada 120. Nah, proses seleksi ini nanti gampang lah. Sama Gus Muntolib enak kok. Pokoknya calon begitu yang senang misalkan sekarang gagal, itu ya nanti tahun depan diprioritaskan. Gitu ya Gus ya. Diprioritaskan. Ini contoh ya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya titip. Tolong dibantu pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Pak Bupatinya, karena kita semuanya hidup di Trenggalek. IPM kita meningkat. Tolong dia realisasikan PSDKU ini. Niatnya adalah niat baik teman-teman. Niat tulus. Bukan kita jongkrakno nang jurang, tidak. Justru malah kita muliakan masyarakat Trenggalek untuk masuk dalam PSDKU ini. Ya, ini paling tidak teman-teman sekalian. Ya kebetulan saja saya dari Untas Negeri ya, dari Akademi Gizi Malang, dari Untas Brawijaya, S2 saya itu dari Untas Erlangga, S3 saya 2 kali itu di jurusan ilmu kedokteran, sama di PSDM juga sama-sama di UNER ya. Marwah universitas negeri itu berbeda gitu ya Gus ya. Iya ya, jadi bukan berarti universitas swasta jelek, tidak. Ini barusan di Lansing pun ada Universitas Gunadarma, kemudian Universitas Islam Indonesia UII Jogja itu juga rankingnya bagus. Universitas Muhammadiyah Malang juga rankingnya bagus ya. Bukan berarti jelek, tidak. Tapi ayo kita manfaatkan UNM yang mempunyai bersedia untuk diajak kerjasama untuk memberikan PSDKU di Trenggalek ini bisa berdiri. Gitu ya teman-teman sekalian. Kira-kira sanggup enggak? Insya Allah benar ya. Tapi saya kok kurang ya Gus Muntolib, saya khawatir penjenengan dengar ya insya Allahnya. Waktunya pendek tapi insya Allah sanggup ya. Alhamdulillah Pak Toto catat. Kalau bisa kita nanti di foto ini di ya. Ayo teman-teman sekalian monggo dari Kementerian Agama yang kepala sekolah atau guru dari Madrasah Aliyah ada ngajuk. Lah itu tolong ya. Penjenengan kalau bisa jangan kalah. Saya ada ya nyon sewu satu lagi, ini catatan saja. Saya kan jadi saya kan tahu bahwa saya juga dosen pasca sarjana di Universitas Erlangga kan gitu ya. Gus Bupati kebetulan juga murid saya itu. Saya ketua jurusan pemberdayaan perempuan. Tiba-tiba kan banyak kan titip yang masuk fakultas kedokteran, kemudian ada masuk itu alhamdulillah diterima ya gitu ya. Ada satu teman-teman sekalian. Ujuk-ujuk ada orang yang saya enggak tahu. Dari mana gitu? Saya dari sini gitu. Kenapa? Saya titip saya SNPTN tidak diterima, SBMPTN tidak diterima. Terus saya kok kepingin jalur mandiri di Erlangga. Masuk apa? Anak saya kepingin jadi dokter. Berapa nilai UTBK-nya?
Enggak sampai 500, 400-an gitu. Oh, otak nih Pak. Saya itu jujur aja. Oh, ini fakta real dan apa yang saya sampaikan benar. Oh, otak itu aja. Langsung ya batin dan waduh ya bagi aku titip rektor itu. Langsung kemudian mikirnya, tapi alhamdulillah Pak Sek, anak saya hafiz 30 juz. Saya langsung ini. Ada sertifikatnya? Ada ini Pak Sek. Beliau ngantarnya mendredeg kan? Ada Pak Sek. Oh ya, siap. Saya besok ke UNER. Besok ke UNER itu saya titip, nyun sewu ya saya sampaikan ya, ada titipan dari kejaksaan, dari itu masuk fakultas kedokteran saya titip pakai. Jadi ini Pak Rektor, ini Pak Andri, enggak apa-apa, minta tolong, namanya orang minta tolong kan, ya bisa saya bantu. Tapi ada satu ini, terus dari SMA pondok yang enggak terkenal, nilai UTBK-nya rendah, tapi hafiz 30 juz, nyun sewu. Rektor sama sekretaris rektor itu duduk itu langsung bergerak, sama seperti saya bergerak. Oh ya, mana sertifikatnya? Ini tuh. Wah, iya, yes. Justru ini kita prioritaskan masuk Fakultas Kedokteran Gigi, teman-teman. Tahun ini. Ayo teman-teman, khususnya bukan berarti SMK sama SMA enggak ya. Ya, tapi terutama adalah Alia, ayo cari. Bisa jadi bisa masuk UNM ini. Ya, oke. Baik, mungkin saya terlalu banyak nanti kasihan Gus Muntolib. Nanti kalau Gus Muntolib ngasih teknisnya bisa-bisa sampai maghrib nanti ya. Jangan. Baik, sebelum saya akhiri, sebelum saya buka, oke, sudah, legasi sudah. Oh ya, kita nanti ada revolusi digital ya, sudah ya, bukan hanya 4.0 tapi sudah 5.0 tentang society. Jadi kalau penjenengan itu menjadikan anak didik kita menjadi sarjana, berarti penjenengan sudah memasuki bukan revolusi digital 4.0 lagi, tapi 5.0. Kenapa? Karena society, masyarakat penjenengan jadikan pinter. Jadi perbedaan antara revolusi digital 4.0, kalau penjenengan WA, send, itu cuma hanya sekedar penjenengan masuk revolusi digital 4.0. Tapi kalau 5.0, penjenengan itu menjadikan message-nya, pesannya itu adalah pesan yang mendidik, TikTok yang mendidik, video pendek yang mendidik ya dan sebagainya, termasuk mungkin tausiah dari Gus Baha misalnya, itu adalah 5.0. Apalagi penjenengan menjadikan satu orang menjadi seorang sarjana. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti detailnya penjenengan nanti akan diskusikan banyak dengan Gus Muntolib, tapi saya titip insya Allah saya senang sekali yang di hadapan saya pasti bisa mencarikan calon mahasiswa sampai 120 dan nanti kita akan bisa menjadikan PSDKU ini di Dilembiles. Dan terima kasih Pak Didi, penjenengan bisa menjadikan kampus PSDKU untuk awal ini kampus yang indah di daerah Dilembiles. Penjenengan tidak usah protes dulu, kenapa harus Dilembiles jauh? Ya di Bendungan sana, enggak usah khawatir. Itu nanti akan menjadikan legasi sendiri buat kita bersama. Baik, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dengan perkenan Bapak Ibu semua yang hadir, dengan Gus Muntolib yang hadir secara virtual, maka sosialisasi pembukaan program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Agustus 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mohon maaf, terima kasih matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih kepada yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek atas sambutan dan berkenan membuka acara secara resmi kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan sosialisasi penyelenggaraan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Malang di Kabupaten Trenggalek. Semoga banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator yang akan dipimpin langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Dr. Andrianto SH MKes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak, sekali-sekali Pak. Baik, matur nuwun. Langsung saja kita santai, nanti kita banyak diskusi ya. Monggo kami persilakan Gus Muntolib bisa menyampaikan bagaimana teknis dari PSDKU ini
jadwal, agenda, milestone, atau apapun juga. Monggo silakan Gus, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Mukarram Bapak Sekda Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya ini agak keliru karena di ruang ini banyak atasan saya Pak Sekda. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak Kepala UPT Penjaminan Mutu Profesor Imam Agus Basuki, yang sangat-sangat saya hormati Bapak Direktur Akademik Profesor Dr. Suyono, yang sangat-sangat saya hormati Bapak Direktur Perencanaan Mas Dr. Juharyanto, Bukom Pak Radi, dan Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati. Saya lihat dari jauh di sana ada Pak Kepala Dinas Dikpora. Assalamualaikum Pak Toto. Ada Kepala Dinas Pertanian. Assalamualaikum Pak Didik. Saya juga melihat sahabat-sahabat saya, ada Kepala SMA Kampak dan Kepala-Kepala SMA yang lain. Dan tidak lupa Ibu-Ibu BK yang berperan langsung dalam kegiatan kita hari ini dan beberapa hari yang akan datang. Baiklah, dari UM barangkali kita dengarkan dulu pengantar dari Al-Mukarram Direktur Akademik Profesor Dr. Suyono. Kami persilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Untolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda Pemkab Trenggalek dan seluruh pimpinan di Kabupaten Trenggalek yang kali ini mengikuti Zoom dari kami. Yang di sana di Trenggalek dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua sehat walafiat untuk bisa mengikuti bersama-sama satu kegiatan penting kali ini. Semoga ini awal yang baik untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu semua yang kami hormati, izinkan kami menayangkan beberapa poin saja, tidak lebih dari 3 slide begitu. Mudah-mudahan ini kami diizinkan untuk share screen Bapak Ibu dari Trenggalek. Mohon Bapak Ibu dari Trenggalek kami diberi izin untuk berbagi layar. Malah saya yang diizinkan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Universitas Negeri Malang tentu akan terus berupaya untuk bisa memperluas akses masyarakat bisa menikmati pendidikan tinggi. Itu adalah juga salah satu agenda nasional kita, bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi itu perlu terus ditingkatkan. Sekarang ini mungkin baru sekitar 35% begitu, atau 35-36%. Harapannya ke depan angka partisipasi pendidikan tinggi itu terus meningkat. Upaya untuk itu terus dilakukan oleh pemerintah dan semuanya, baik masyarakat melalui perguruan tinggi swasta dan lain. Kali ini dengan adanya tentu mengenyam pendidikan tinggi itu akan kebijakan nasional.
Yang kedua, UM dengan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum per 25 November 2021 kemarin, berarti UM mempunyai keleluasaan manajerial yang lebih daripada sebelumnya, sehingga kami dari Universitas Negeri Malang mempunyai kesempatan untuk membuka program studi di luar kampus utama dengan harapan partisipasi masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi semakin banyak. Kali ini di Trenggalek, mudah-mudahan ini awal dari yang baik untuk pemerintahan Kabupaten Trenggalek, untuk masyarakat Trenggalek, dan untuk UM seluruh sivitas akademikanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang prestasi saya kira Bapak Ibu bisa melihat di seluruh informasi di kementerian dan di dunia maya sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi bagaimana reputasi setiap perguruan tinggi termasuk UM. Saya kira Bapak Ibu bisa melacaknya di sana. Kemudian yang terpenting kali ini adalah ini Bapak Ibu semuanya, tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu di pemerintahan Kabupaten Trenggalek terkait dengan penyelenggaraan ini, bahwa saya mulai dari pelaksanaan perkuliahan nanti, perkuliahan di UM semester gasal 2022-2023 akan dimulai nanti 29 Agustus 2022. Jadi ini sudah ditetapkan dengan peraturan rektor, perkuliahan perdana pada 29 Agustus 2022 ini akan dimulai. Nah, hitung mundur saja Bapak Ibu, sekarang posisi tanggal 19. Nah, berarti hanya ada waktu sekitar 10 hari Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kami menetapkan tanggal-tanggal penting yang perlu kita tunaikan apa saja kegiatan itu, mulai dari pengiriman berkas, kemudian kami seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, registrasi akademik, kemudian pengenalan kehidupan kampus. Bapak Ibu semuanya, harapannya data dokumen dari para mahasiswa, calon mahasiswa itu bisa kami terima paling lambat tanggal 21 Agustus. Jadi semuanya harus kerja keras untuk membantu putra-putri terbaik dari Kabupaten Trenggalek ini. Kemudian tanggal 22 kami laksanakan seleksi kepada para calon ini. Kemudian harapannya pada tanggal 23 Agustus itu bisa kami umumkan siapa saja yang diterima. Kemudian nanti akan ada registrasi akademik yang akan kami tunggui nanti di suatu tempat di Trenggalek itu supaya semuanya bisa berjalan lancar. Jadi anak-anak yang terpilih nanti akan kumpulkan di sana untuk kami tunggui agar mereka bisa registrasi secara online supaya tidak ada hambatan dan dengan begitu mereka memperoleh nomor induk mahasiswa dan seterusnya sehingga resmi berstatus sebagai mahasiswa UM. Setelah itu terjadi, maka pada tanggal 26 Agustus akan dilakukan pengenalan kehidupan kampus secara singkat dan padat begitu, agar para mahasiswa nanti siap mengikuti pembelajaran versinya UM. Kemudian akhirnya nanti pada tanggal 29 Agustus akan dilaksanakan perkuliahan perdana. Itu Bapak Ibu tanggal-tanggal penting yang perlu kami sampaikan. Dengan agenda yang begitu ketat ini harapannya semua pihak mendukung proses ini secara cepat begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, seleksi untuk kali ini termasuk dalam kategori jalur mandiri portofolio. Jadi berdasarkan skor nilai raport yang dimiliki oleh putra-putri terbaik dari Kabupaten Trenggalek, kemudian kami akan menyeleksinya. Bisa juga kalau ada dokumen lain non-akademik, sertifikat, juara lomba macam-macam bisa disertakan juga. Syaratnya adalah lulusan SMA, SMK, MA dan seterusnya. Tidak harus mengikuti UTBK kemarin, ya tidak harus, walaupun tidak pernah mengikuti UTBK tidak apa-apa. Kemudian nilai raport rata-rata per semester 75, skor 0 sampai 100. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya hal penting yang perlu kami sampaikan. Dengan informasi ini harapannya nanti semua pihak bergerak bersama-sama untuk bisa menjaring calon mahasiswa. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu,
Prof, suaranya hilang, Prof. Halo. Sudah dengar, Baik. Prof. Jadi ada 2 prodi untuk tahun ini yang kita mulai untuk PSDKU ini. Yang pertama adalah S1 Pendidikan Tata Boga. Jadi pendidikan Bapak Ibu semuanya, berarti calon guru. Ada sebenarnya tata boga yang bukan pendidikan tetapi itu D4, sarjana terapan, ya. Dan yang ditawarkan untuk kali ini adalah S1 Pendidikan Tata Boga, berarti calon guru boga di sekolah. Yang kedua S1 Desain Komunikasi Visual DKV, yang ini cukup populer disukai oleh anak-anak zaman sekarang karena akan menghasilkan calon praktisi desain komunikasi visual. Jadi 2 prodi itu sementara yang bisa dimulai untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ada tambahan prodi-prodi baru yang bisa dibuka di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena prodi yang ada di PSDKU ini tidak boleh prodi baru, harus prodi yang sudah ada di kampus utama. Mengenai jumlahnya untuk tahun ini kami merencanakan per prodi itu 30 mahasiswa begitu, hingga dan 60. Nah, harapannya sekurang-kurangnya kami bisa dikirimi ya 120 lah atau mungkin lebih, tidak apa-apa. Dengan begitu kami bisa menyeleksi. Di dalam seleksi nanti boleh saja pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan catatan-catatan atau disposisi atau rekomendasi atau apapun yang perlu kami pertimbangkan untuk memilih calon-calon yang terbaik. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya pengantar kami untuk diskusi ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum bagaimana ke depan untuk program ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi dari paparan Pak Direktur Akademik, jadi persyaratannya adalah lulusan SMA, SMK, atau MA dengan nilai rapot rata-rata minimal 75. Dan yang tahu kondisi anak-anak tentu saja Bapak Ibu guru, gitu ya, guru-guru BK barangkali. Jadi kami senang kalau nanti calon mahasiswa yang dikirim ke kami itu sudah di ranking sesuai dengan penilaian Ibu Bapak guru di sekolah, dan ada barangkali rekomendasi dari pemerintah daerah atau pihak sekolah sangat kami perhatikan. Baik, barangkali Direktur Perencanaan Al-Mukarram Mas Dr. Juharianto ingin menambahkan. Saya persilakan Mas Juh. Saya kira cukup dilanjut saja. Oh, cukup dilanjut. Cukup jelas tadi itu dah. Oke, kalau sudah jelas, jadi Bapak sekalian, barangkali yang perlu kita klarifikasi, seleksinya berbasis portofolio. Dasarnya adalah nilai rapor. Jadi yang harus Ibu Bapak kumpulkan adalah nilai rapor masing-masing siswa. Nilai rapor masing-masing siswa tadi kemudian dikumpulkan melalui guru BK. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami mohon kepada MGMP Guru BK untuk sementara nanti memasukkan nama Bu Komariah ke dalam anggota grup supaya bisa berkomunikasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru. Jadi kita permudah, saya kira ya, prosedurnya saya permudah. Pak Andrianto, saya tadi dapat WA dari salah seorang teman guru gitu ya, mengenai minat anak-anak untuk daftar di PSDKUM di Trenggalek, Pak. Iya. Dan itu jawabannya banyak Mas yang daftar. Jadi begitu. Jadi artinya saya sangat-sangat senang barangkali begitu. Sebelum saya lanjutkan ke teknis, nanti akan dijelaskan oleh Mas Agus Purnomo, barangkali saya kembalikan dulu pada Pak Andrianto. Siap. Matur nuwun Gus Muntalib. Bapak Ibu sekalian sudah percaya. Jadi gini, kalau melihat jadwal agak ngeri-ngeri gimana ya? Ngeri ya. Kirim berkas. Jadi gini, seleksinya adalah portofolio. Jadi tidak ada ujian. Portofolio berdasarkan raport.
minimal 75, nanti dikirimkan langsung ke tim. Pak Toto mengamanahkan ke siapa? Pak Sekdin ya, Pak Sekdin nanti ya ke Pak Sekdin, nanti kumpulkan ke sana, nanti akan di ranking. Jadi semuanya nanti langsung masukkan ke Pak Sekdin, nanti sudah tahu ya nomor teleponnya Pak Sekdin? Belum, bisa dicatat. Pak Sekdin bisa teriak. Akhirnya sudah mulai teknis ini. Mohon berkas dikirim ke Sekretariat Dikpora. Dikpora. Nggih, kalau ada permasalahan bisa komunikasi dengan kami di nomor 082 082 233 233 72 72 91 91 90 90 atau dengan Pak Priyo. Oh, itu Pak Sekdin ya. Sekarang dengan Pak Priyo nomor nama saya Priyo, nomor 081 081 081 Lali. grogi Pak Sek. Lali 081 334 334 740 740 296 296 dengan Pak Priyo. Pak Priyo 081 334 740 296. 296. Ya gini kalau calon kepala dinas yang redek ini benernya. Oke, nanti kirimkan ke sana teman-teman sekalian, kemudian tawarkan 2 prodi ya. Pendidikan Tata Boga, berarti gelarnya tadi adalah SPD, ojo sepeda loh ya, SPD gitu ya. Dan yang kedua ada Sains Komunikasi Desain Virtual. Ya. SN gelarnya Pak Pandianto. Oh, desain komunikasi visual. Oh, bukan virtual ya, Mas. Sorry. Mohon maaf, Gus. Baik, jadi itu ya, itu dengan gelarnya SSN ya, betul ya. Tolong disampaikan itu, tetapi harus penjenengan catat jadwalnya, kirim berkas portofolio itu sampai, sekarang itu tanggal berapa? Tak kira tanggal 20, sorry ya tadi saya buka tanggal 20, sorry ya. Tanggal 19 sampai tanggal 21, berarti waktu penjenengan cuman Jumat, Sabtu, Minggu, cocok. Yes. Pokoknya sementara gak boleh protes dulu. Ini bismillah, niat insun adalah untuk mendharma baktikan ke Kabupaten Trenggalek ya. Tolong itu. Dan para kepala sekolah tolong disiapkan kunci untuk diserahkan kepada guru BK untuk mencari rapot-rapotnya mereka atau diteleponi ya. Wes pokoknya ya apa carane ya. Itu sampai tanggal 21. Kemudian Pak Priyo sama Pak Tanto akan menyeleksi nanti 22 Agustus itu dan diserahkan sepenuhnya kepada UM. Nanti Universitas Negeri Malang yang nanti akan mengumumkan hasil seleksi tersebut. Ya, baik. Nah, tapi saya titip nanti Mas Priyo sama Mas Tanto pada saat proses ranking tolong konsultasi sama saya ya sebelum diputuskan ya. Karena kita fair saja ya bahwa ranking itu berdasarkan nanti pertimbangan yang lainnya. Contoh mungkin ekonomi ya gitu ya dan sebagainya, pengen kasih catatan gak apa-apa kok. Nyun sewu, saya jadi balik lagi tidak sombong ya, saya itu jadi direktur akademi gizi itu 85% itu bukan karena nilai saya berikan mereka karena ikatan dinas, tapi saya berikan kepada duafa. Benar loh, 85% nilainya kan saya lebih baik, pertimbangan saya adalah lebih baik menerima mahasiswa yang
tidak sombong. Ya, oke. Baik, jadi itu ya, titip nanti ada pertimbangan. Nanti saya khawatir ada salah satu SMA negeri yang senang sana 10 tapi nilainya bagus-bagus semuanya, supaya tidak didominasi ya. Proses seleksi itu nanti berdasarkan pertimbangan, dan jangan khawatir, pertimbangan itu objektif, terbuka, enggak usah khawatir ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Nanti saya yang bertanggung jawab, saya tidak KKN, tapi dengan pertimbangan yang banyak. Kan khawatir itu. Oke, siap. Lek ono titipan Pak Bupati ya saya tulis titipan Pak Bupati. Oke, diskusi silakan, Mas. Oh, Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ardano dari SMA Negeri 2 Trenggalek, Bapak. Oke, siap. Kami di teman-teman juga gereneng-gereneng tadi. Melihat schedule-nya itu sangat maraton sebenarnya. Namun di sisi lain, tadi saya sempat di belakang itu ngobrol dengan Pak Edi. Oke. Itu Pak Edi. Terkait dengan timingnya, Pak. Memang ini kalau untuk sasarannya adalah kelas 12 yang lulus tahun 2022. Ini timing kita itu memang cukup di barisan belakang kalau saya melihatnya dari segi penjaringan, Pak, kita. Tempo hari kami juga menjadi penghubung terkait dengan jalur mandiri yang dilaksanakan oleh UM. Dan saat itu dilaksanakan sosialisasi di Tulungagung. Saya sendiri datang ke sana dan itu Trenggalek, khususnya kebetulan saya yang menjadi koordinator wilayah yang Tulungagung, ketua MGBK Tulungagung, Pak. Jadi gini, ketika nanti ini memang gayung bersambut sehingga kita untuk bergerak sebagai ujung tombak penjaringan bagi calon mahasiswa PSDKU ini. Jadi mohon untuk waktu yang sudah tertera meniko, ini apakah sudah saklek atau memang ada kebijakan khusus? Oke. Karena begini, mengingat siswa kami yang lulus tahun ini itu juga sudah terjaring baik SNMPTN, SBMPTN, SEPAN PTKIN maupun jalur-jalur lain yang sudah diberikan atau difasilitasi oleh perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman. Tadi sudah saya sampaikan awal, Mas. Jadi sementara memang ini kondisi yang kita masuk dalam kondisi yang force majeure, yang darurat itu ya, benar ya. Udahlah kita paham ya, semuanya paham, SMPTN, bahkan UNER maupun Universitas Negeri Malang pun itu proses mandiri itu ada 3, mandiri UTBK, mandiri reguler, mandiri kemitra, banyak lah begitu ya, sudah clear. Tapi ini adalah darurat, ya darurat. Monggo silakan. Ada pertanyaan Gus Muntolib? Ada pertanyaan bisa di unmute? Gus, kalau seandainya menemukan yang bukan lulusan tahun 2022 tapi 2021, bisa Gus? Saged sampai 3 tahun ke belakang. Oke. Ya, maksimal lulusan tahun 2000 berapa, Gus? 3 tahun ke belakang berarti 2020. 3 tahun lah. Ini tepuk tangan ya, baik. Siap, betul. Nah, ada masukan lagi nih, ini coba mumpung, ayo cepat. Untuk sementara kenapa sampai tanggal 21 sudah saya katakan tadi bahwa portal untuk PD Dikti akan ditutup sesuai dengan jadwal. Jadi kalau sinyal penjenengan itu lebih dari itu, misalkan kita molorkan, khawatir mahasiswa PSDKU itu tidak masuk dengan pangkalan data perguruan tinggi, jadi ijazahnya enggak sah nanti. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Susi, guru BK dari SMA Negeri 1 Kampak. Ada yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama kali kami sangat bahagia sekali ada PSDKU dari Universitas Negeri Malang. Ini merupakan harapan baru bagi anak-anak didik kami di SMA Negeri 1 Kampak. Wajah bahagianya kelihatan kok, kelihatan tepuk tangan. Silakan. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan, Bapak. Yang pertama tadi belum disebutkan apakah ada biaya pendaftaran. Terus yang kedua, karena ini gilirannya harus gerak cepat, mohon kami nanti dikirimi brosur elektroniknya supaya kami bisa cepat informasi ini bisa cepat sampai kepada siswa-siswa kami yang sudah
keluar dari SMA Negeri 1 Kampak, seperti itu. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, apakah boleh apabila ada lulusan dari pondok pesantren atau dari lulusan paket? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ada pertanyaan satu, ya. Uang pendaftaran berapa? UKT berapa? Ya. Kalau seandainya dapat beasiswa itu uang pendaftaran tetap bayar atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, dari pesantren yang mungkin tentu setara dengan SMA ya, itu boleh atau tidak? Kami persilakan Gus. Atau paket sih. Terima kasih Pak Sekda. Yang pertama tentang uang pendaftaran. Uang pendaftaran dikumpulkan melalui sekolah masing-masing dan nanti dikoordinir oleh sekretaris Dikpora tadi. Oke. Ya, sekretaris Dinas tadi. Berapa Gus? 300.000 itu sudah standar. 300.000 standar. Oke. 300.000. Kemudian yang kedua mengenai lulusan, selama itu lulusan setara SLTA itu dari mana saja, selama itu di wilayah Kabupaten Trenggalek silahkan Pak Sekda, enggak apa-apa. Oke. Kalau kejar paket tidak boleh ya Gus? Bisa. Oh bisa. Oke. Bisa. Oke. Boleh, baik. Terus Gus, ini kan gini, kalau Pemkab itu hanya memberikan beasiswa bagi golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Ya, UKT-nya berapa Gus? Masing-masing 2 prodi itu? Karena ini sudah tidak membayar SPSA Pak Andrianto ya, sudah tidak membayar SPSA, maka UKT-nya kalau DKV itu 6,5, kalau tata boga 5,8. Ulangi Gus. Coba dicatat ya. Kalau kalau DKV 6.500.000, kalau tata boga 5.800.000. Baik. UKT-nya DKV itu adalah 6,5 juta. 6,5 juta. UKT itu berarti per semester ya. Ya, tanpa ada UKA, uang kuliah tunggal. Kemudian kalau boga adalah 5,8 juta. Ya, oke. Teman-teman. Gus, masih ada pertanyaan. Boleh dicicil. Kalau UKT itu kan apa ya, setiap semester. Jadi tidak mungkin itu dicicil karena harus dibayar setiap 1 semester. Ya, paling tidak nanti bulan nabung dulu lah gitu, benar sampai dibayarkan per semester. Oke. Ini berarti guru BK-nya mungkin belum pernah kuliah kayaknya ya. Nggak guyon-guyon ya. Oke, baik. Pertanyaannya ada lagi pertanyaan? Ayo, supaya total. Enak, oke, siap. Jadi sudah ada perkembangan ya teman sekalian. Nyun sewu, jangan dipaksakan untuk nyun sewu ya, memiskinkan dia, padahal dia mampu. Jangan, sebab anggaran APBD kita juga terbatas. Kalau saya mampu tidak masalah. Oh ya, pada saat mendaftar portofolio itu kalau bisa ada catatan dari guru BK-nya atau kepala sekolahnya, itu bintang adalah dia masuk kategori miskin atau tidak ya, nyun sewu. Oke, siap. Nah, kategori miskinnya enggak usah nanti enggak usah wis pokok anggap aja wis memang tidak mampu tanda kutip itu wis penjenengan sampaikan wis ngerti sampean ya. Itu aja. Ada KIP, apa itu Mas? Oh iya, wis gitulah. Saya enggak mengerti KIP sebentar ya. Ya wis. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Mbak. Niku. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ririn Rinawati, BK dari SMK Kesehatan Wijaya Wisada Trenggalek. SMA Negeri 1 Trenggalek. Saya penjenengan kepala sekolahnya yang buatan. Bu Erna mohon izin hari ini saya. Bu Erna ini kalau ini enggak hafal institusinya kebangetan ini benar. Alhamdulillah tahun ini saya P3K di SMA Negeri 1 Trenggalek, Bapak. Mungkin jiwa saya masih ada di SMK Kesehatan Wijaya Wisada Trenggalek. Nggih. Ngapunten Bu Riris. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ini nyun sewu, ini bisa dikatakan program baru seperti itu Pak ya, dari kampus yang luar biasa, siapa tahu yang tidak tahu UM, cuma untuk serapannya apakah dari UM PSD KU ini
memberikan kesempatan anak yang sudah lulus dari S1 mungkin tata boga untuk bekerja mungkin di instansi atau mungkin di itu Pak, mungkin ada jaminan kerja sehingga kita dengan upaya sekian hari mencari anak ada nilai plusnya. Jadi nanti anak greget, oh UKT-nya 5,8 Bu, kemudian ada penjaminan kerja, ndak opo-opo wis ning gunung ritek ning bendungan, saya siap ngaten Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau ini adalah kewenangan saya sebagai PJ Sekda menjawab. Justru nanti ketika masuk kita akan buat surat pernyataan tidak ada sama sekali jaminan atau garansi setelah lulus itu adalah dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten. Ini catatan. Ya, jadi tidak ada semacam itu. Sama seperti Nyun Sewu, kita akan sulit sekarang itu untuk kepegawaian teman-teman sekalian. Belanja pegawai itu seharusnya tahun 2023 itu harus 30%. Kita itu pegawai kita yang dengan penunjang dan sebagainya itu 39%. Ngilang 9% itu sulit. Kecuali guru sama tenaga kesehatan sudah tidak boleh diutek-utek. Kasihan teman-teman sekalian. Coba guru, sebenarnya dulu juga tanda tangan tidak menuntut. Gitu. Tapi sekarang apa tidak kasihan? Sudah bertahun-tahun digaji cuma hanya 600.000, 700.000 dan sebagainya. Makanya kita tidak dapat apresiasi. Tapi pada dasarnya bahwa tidak ada jaminan untuk bahwa dia akan difasilitasi manfaatkan oleh pemerintah kabupaten. Siap ya. Jadi saya titip ya, kalau bahaya kayak seandainya misalkan ada janji semacam itu, kecuali institusi saya dulu memang ikatan dinas gitu. Jadi kalau sudah lulus di Akademi Gizi itu pasti PNS gitu ya. Oke, sekarang tidak. Ada lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya dari SMK Islam 1 Durinan. Oke, SMA 1 Durinan. Pak Sekda yang saya hormati, tadi saya dengar kok ada UKT. Ini seandainya Bapak Ibu yang harus di ruangan ini, karena ini program ini mendadak sekali. Tanggal 21 harus sudah daftar. Ya. Ini mungkin Pak Sekda kalau di kabupaten itu ada dana katanya dengan pendidikan, apa enggak sebaiknya untuk menarik mahasiswa UKT-nya yang bayar adalah Pemda Kabupaten Trenggalek. Gitu ya Bapak Ibu. Itu saja Pak, itu usul saya. Baik, matur nuwun. Ya ini saya jawab dan sudah saya keterangan tadi bahwa pemanfaatan anggaran yang keluar itu harus dengan izin DPRD. Satu, yang kedua itu pengajuan penganggaran itu adalah sudah direncanakan di dalam RAPBD tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2022 ini Nyun Sewu itu pun hanya tinggal ngambil dari PABBD, yaitu bulan Oktober, November, Desember, karena belum teranggarkan, baru terpikirkan sekarang. Tapi jangan khawatir dengan Oktober, November, Desember itu kita buat sedemikian rupa bagi yang tidak mampu itu adalah tercukupi UKT-nya. Tidak usah khawatir itu ya. Tapi bagi masyarakat tidak mampu, kenapa? Kalau 60 semua UKT itu adalah dibiayai oleh pemerintah kabupaten, sementara tidak cukup. Untuk saat ini kira-kira berapa Pak Asisten? Untuk hitung-hitungannya Kepala Bakoda kemarin yang masyarakat miskin? Tidak sampai 20 ya, hampir 20-an ya. Ya, baik. Ya, 20. Tapi tidak usah khawatir. Teman-teman sekalian usulkan saja. Usulkan saja. Penjenengan kasih kategori tanda kutip jujur ada miskin tidak apa-apa. Kita pertimbangkan teman-teman. Kita pertimbangkan, tidak usah khawatir. Mas, tidak usah khawatir. Ya, kita prioritaskan masyarakat Trenggalek. Ini untuk Trenggalek. Nanti ada teman, saya punya keponakan tapi dari Tulungagung, Nyun Sewu. Khusus Trenggalek dulu aja deh. Oke, siap ya. Kenapa? Karena nanti Nyun Sewu untuk beasiswa itu sudah kita gagas itu ada living cost. Tapi karena beasiswanya itu di Tulungagung, misalkan atau di Malang dan sebagainya, itu kan jadi living cost itu kan tidak dapat kalau sudah kuliah di sini. Itu nanti diakumulasikan untuk UKT. Nah, enggak usah khawatir, itu nanti urusan kami. Tapi yang jelas usulkan saja. Tapi tentunya tidak mungkin semuanya adalah dapat UKT. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat miskin
di Kabupaten Trenggalek itu 11%-an. 11%. Jadi insya Allah mampu. Nyun sewu lho, jari ini Pak Asisten tadi bisik-bisik. Daerah Munjungan itu Pak Andri, Panggul, sugi-sugi lho wonge. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Sing sugi jadi bener. Ada lagi teman sekalian? Sudah cukup? Oke, saya tadi ada yang saya lirik ber-WA-an. Tadi saya lirik WA tulisannya bagus. Gelem awakmu kuliah nang UNM itu. Terima kasih, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK dari Sulaimaniah, Bapak. SMK? Dari Sulaimaniah. SMK Pondok Pesantren di Kamulan. Oh gitu ya, siap. Mengingat mungkin ya siswa kita itu dalam tanda kutip memang ekonominya ekonomi kelas bawah. Saya mendukung dari Bapak Muajam. Nanti skema dari Kabupaten Trenggalek itu mungkin dari kuota 60 yang beasiswa bisanya 20 atau berapa gitu. Jadi mulai pertama daftar itu anak sudah memburu di beasiswa, Pak. Mungkin itu usulan dari saya. Baik, sekali lagi saya jawab sebelum dijawab Pak Gus Muntolib. Sekali lagi saya jawab bahwa usulkan saja teman-teman sekalian secara portofolio, ya, kemudian berdasarkan rapot di atas 75, jurusannya apa saja yang dipilih, nanti lulusan tahun berapanya jelas dan sebagainya, ada keterangan. Miskin sama tidak miskin, nanti saya akan bekerja keras, saya Pak Asisten, Pak Kadispora, nanti sama didakan itu adalah nanti akan menyeleksi. Ya, mana saja yang betul-betul nanti memang kategori miskin dan sebagainya. Nggak usah khawatir Mas, usulkan saja. Kalau penjenengan SMA 1, wah kalau seandainya nanti misalkan ngusulkan 5, diterima 2 untuk kategori miskin. Kalau mengusulkan 50, mesti diterima 25. Usulkan aja 50, nggak apa-apa. Siap, gitu ya. Oke, baik. Monggo Gus Muntolib, ada sesuatu yang disampaikan? Terima kasih Pak Sekda. Tadi Mas Direktur Perencanaan sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Saya persilahkan Mas Direktur. Baik, terima kasih Pak Gus Muntolib, Pak Sekda dan tim segenap pimpinan dari Trenggalek. Ada pertanyaan menarik tadi dari Ibu yang jiwanya yang masih tertinggal di sekolah sebelumnya itu ya. Itu menarik tentang jaminan kerja, jaminan mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari BSDKU Trenggalek. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat kita kumpul-kumpul dengan Pak Bupati, kita menyepakati satu hal. Satu hal itu adalah bahwa BSDKU Trenggalek dibangun, dikembangkan dengan penguatan values kewirausahaan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika BSDKU nanti sudah jalan, ini tidak merupakan bagian terpisah dari Sains Teknopark yang ada di Lemuilis. Sehingga nanti Bapak Ibu, perkuliahan yang diikuti oleh anak-anak kita di Lemuilis itu Bapak Ibu, itu terintegrasi dengan berbagai keterampilan yang akan difasilitasi oleh Sains Teknopark. Harapannya adalah ketika anak-anak BSDKU Trenggalek lulus, mereka tidak kemudian hanya berorientasi untuk menjadi PNS, tetapi dengan nilai-nilai kewirausahaan yang telah diperoleh tidak sekedar teori, tetapi langsung praktek di Sains Teknopark itu, maka bisa jadi anak-anak itu nanti justru tidak akan mau menjadi PNS karena setelah mengalami berbagai hal-hal manis terkait dengan values kewirausahaan yang dikembangkan di situ. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kurikulum dari BSDKU Trenggalek itu pada akhirnya akan sangat berbeda dengan kurikulum yang ada di UM. Karena tuntutan Pak Bupati memang ini nanti akan menjadi embrio untuk pengembangan SDM di Trenggalek secara keseluruhan Bapak Ibu. Sehingga insya Allah lah, dengan pengalaman manis terkait dengan values kewirausahaan yang kita akan kembangkan, yang terintegrasi dengan Sains Teknopark yang ada di situ itu nanti akan menjadi modal yang sangat baguslah bagi anak-anak di sana. Bahkan saat itu
kami sempat berbincang-bincang dengan tim dari Bupati. Ketika di Lemwilis itu nanti dikembangkan Sains Teknoparknya, di sana nanti akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk sana. Jadi akhirnya anak-anak magangnya ya di situ, kemudian praktek-praktek apapun ya di situ, begitu. Jadi di situ ada sapi perah dan macam-macam gitu itu ya. Nanti anak-anak magangnya di situ. Disitulah kemudian anak-anak dididik untuk mengalami berbagai values kewirausahaan, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yakinlah bahwa PSDKU ini berbeda. Dua prodi itu berbeda dengan prodi yang sesungguhnya ada di Trenggalek. Karena ini terintegrasi dengan Sains Teknopark yang alhamdulillah ini sudah difasilitasi terus dan dikembangkan oleh Kepala Dinas Pertanian bersama UM di Lemwilis itu, Bapak Ibu. Saya kira itu tambahan dari saya, Gus Muntalib, karena memang secara konsep dari awal yang akan kita kembangkan itu demikian. Saya kira itu Gus Muntalib, Pak Sekda yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun. Ya, barangkali saya perlu menambahkan, Pak Sekda. Oke, silakan Gus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kok yang dipilih itu yang pertama adalah DKV? Karena sebenarnya Trenggalek itu punya potensi wisata yang luar biasa, tetapi mungkin pemasarannya itu belum terlalu luas, sehingga harus kita sebarkan melalui media sosial ya. Oleh karena itu pilihannya ke DKV ya. Yang kedua, kenapa sih Tata Boga? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ke Pantai Perigi, kemudian berjalan menuju ke Lemwilis gitu ya, itu potensi-potensi terkait dengan wisata itu luar biasa, yang semuanya itu membutuhkan dukungan Tata Boga. Ya. Jadi meskipun di situ kan pendidikan Tata Boga, jangan dipikir pendidikan Tata Boga. Sebenarnya perbedaan antara Tata Boga dan pendidikan itu adalah ilmu kependidikan yang ditambahkan. Tata Boganya sama ya, sehingga Ibu Bapak tidak perlu terlalu berpikir ke sana. Yang satu lagi, ini kan kita merintis. Ada dulu ya, sehingga prodinya 2 dulu. Sudah ada Pak Sekda yang WA ke saya, kenapa kok tidak ada manajemen? Saya jawab, tahun depan tak onokno, saya jawab begitu. Jadi permintaan-permintaan itu sudah banyak, Ibu Bapak sekalian, karena kita masih embrio, mudah-mudahan tahun depan kita bertambah, sehingga Trenggalek termasuk menjadi tujuan pendidikan anak-anak, tidak hanya Kota Malang dan Kota Surabaya. Yang terakhir, jangan khawatir dengan UM, karena sesungguhnya di Indonesia itu ada 16 PTNBH, perguruan tinggi mandiri berbadan hukum. Salah satu di antaranya UM, di Jawa Timur ada 4, yaitu UNER, ITS, UB, dan UM. Jadi soal kualitas Ibu Bapak tidak usah khawatir. Sering saya share karya-karya yang digapai oleh anak-anak kita, seperti juara nasional, kita seringkali peringkat kita itu dalam level nasional di atas UB, jadi jangan khawatir Bapak sekalian. Terima kasih Pak Sekda. Aduh nun, saya khawatir kalau kualitas. Teman-teman sekalian, jadi memang betul itu kita jadikan adik-adik nanti sebagai entrepreneur yang luar biasa. Nanti untuk yang boga kerjasama sama saya. Insya Allah saya masih Ketua Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Jadi ahli gizi se-Indonesia saya ketuanya teman sekalian. Nanti kita akan bisa join ya. Nanti kalau saya boga ditambahi dengan gizi jadi luar biasa nanti. Kita bisa buat sekolah-sekolah master chef. Kenapa tidak? Ya, bagus. Ada tadi pertanyaan lagi, silakan Gus. Mohon maaf, ini yang kedua kalinya nih mendengar apa yang disampaikan dari pihak UNM. Ini sebagai apa ya, gayung bersambut Pak Sekda. Siap. Ini apa enggak sebagusnya kampus yang PSDKU ini dijadikan kampus vokasi gitu Pak. Artinya apa? Ini kan sekarang kalau kita mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu kan eranya era pendidikan vokasi. Terima kasih. Matur nuwun. Tadi betul ya Gus Muntalib ya. Sementara 2 dulu ya Gus ya. Nanti kalau keinginan dari salah satu kepala sekolah ini kepingin bahwa nanti akan ada masuk dalam pendidikan vokasi juga. Siap. Oke. Baik.
kami tampung teman-teman sekalian. Tadi sudah sampaikan juga tahun depan kalau memang peminatnya nanti akan menjadi banyak, kenapa tidak ya? Itu bisa kita buat kampus vokasi ya. Saya baik banyak. Kalau di UNER itu saya banyak sekali, ada sekitar 18 jurusan di vokasi. Ya, UN jagoan juga. Baik, ada lagi sudah ya. Nanti teman-teman punya kesempatan nanti malah mepet nanti untuk mencari oh ada yang ngacung, monggo beliau ngacung kalau diberi kesempatan kurik dia nanti gulung-gulung. Terima kasih Bapak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali Universitas Malang membuka PSDKU di kota Tapi kami. penjenengan dari mana dulu harus kenalan? Saya alumni UM Bapak. Oh masa Allah, tepuk tangan alumni UM. Mohon maaf Pak. Ini kami memiliki bayangan bahwa di sekitar kami, khususnya di tempat tinggal kami itu banyak anak-anak yang mungkin sudah berkeluarga dan bekerja. Itu nanti kalau misalnya diberikan kesempatan untuk ikut mendaftar, insya Allah kita akan motivasi. Yang kedua, untuk kelasnya ini nanti apakah setiap hari seperti reguler? Kalau seandainya bisa seperti UT dan lainnya mungkin nanti bisa mengikuti Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini kalau kita beri kesempatan terus, nanti mesti pemikirannya nggak jadi aneh-aneh, liar gitu benar. Nyon sewu, gak apa-apa. Sekarang itu para mahasiswa sudah tidak tahan dengan perkuliahan online, Bu. Sudah wis gemes gitu benernya. Kepinginnya adalah offline, gitu. Termasuk anak saya itu udah wis bayangkan. Kuliah offline itu menjadi menyenangkan sekali buat anak saya sekarang ini. Ya sudah semester 5. Nah, jadi artinya bahwa teman-teman sekalian, persoalan teknis barangkali tetap nanti penjenengan jangan sampai dia mau tetapi penjenengan sampaikan ini kuliah lo ya 4 tahun lo ya, jangan sampai ketika dibiayai oleh pemerintah kabupaten kemudian DO di tengah jalan karena dia tidak belajar dan sebagainya sehingga yang terjadi dia IPK-nya rendah dan akhirnya DO. Ya, jadi ini saya titip ya teman-teman sekalian, tetap 3 tahun terakhir gitu ya. Tapi kalau sudah berumah tangga tidak ada masalah, asalkan 3 tahun lain dan dia sudah siap untuk ikut kuliah. Teman-teman sekalian, ini saya dulu aja ya, Gus Muntolib enggak mungkin teknisnya nanti gampang. Kita itu kalau seandainya ada PSDKU, insya Allah nanti akan banyak privilege, keistimewaan. Contoh saja. Nanti dosen dari Malang ke sini, bayangkan kalau hanya mengajar 1 kali, ya 1 kali, 1 mata kuliah, terus balik mana nang Malang, entek biaya piro gitu. Maka nanti biasanya itu nanti salah satu dosen ke sini nanti akan kesempatan dengan mahasiswa. Nduk, aku nanti ngajar langsung 4 kali pertemuan yo, siap, mesti semua siap gitu. Jadi 4 kali pertemuan bisa jadi dalam 1 semester dosen dari Malang itu akan datang cuma hanya 3-4 kali. Ya jadi udahlah itu teknis nanti. Insya Allah PSDKU itu adalah namanya aja bukan di luar kampus, mesti ada keistimewaan. Tidak perlu kejengan pasti ada. Misalkan contoh mana itu, Pak saya enggak bisa, saya sakit dan sebagainya. Gimana kalau daring? Tidak apa-apa kok biasa itu. Ya, tapi jangan kita sampaikan untuk sekarang. Kalau sudah kita sampaikan sekarang, nanti adalah boleh daring, boleh begini, boleh absen dan sebagainya gak jadi. Ini kuliah beneran. UM itu sudah kelas internasional teman-teman sekalian. Paham ya? Oke, saya kira semuanya pernah kuliah. Oke, gitu ya. Cukup ya Mbak ya. Oke, mari kita Gus Muntolib ada pesan-pesan terakhir. Oh, pesan-pesan terakhir. Sorry lupa. Ada pesan tertentu, silakan. Satu lagi Pak Sekda, Ibu Bapak, pendaftaran mungkin bisa mundur 1 hari saja ya, jangan panjang-panjang. Jadi bukan tanggal 21, tapi tanggal 22 sore ya, tanggal 22 sore, sehingga nanti tanggal 23 kami pagi sempat mencermati siapa yang kemudian diumumkan untuk diterima. Jadi saya ulang bahwa nanti pendaftaran kita molorkan sampai tanggal 22 Pak Sekda, 22 sore nanti dikirim ke kami, terus tanggal 23 nanti akan kami
umumkan. Kira-kira demikian Pak Sekda. Terima kasih. Baik, jadi teknisnya sampai tanggal 21 aja, teknis ya. 21, nanti 22 kami akan meranking. Persoalan tiba-tiba muncul 22 pagi, silakan datang ke Mas Setio. Mas Setio, nuntut satu lagi, nggak apa-apa ya. Tapi kita sesuai dengan jadwal lah ya. Tanggal sampai 21 gitu aja. Kalau nggak gitu, nggak semangat kita. Ya, baik. Setuju Pak Sekda. Betul ya. Setuju Pak Sekda. Setuju ya. Baik. Ya, setuju. Baik teman-teman sekalian, karena saya ditunjuk jadi moderator ya, gitu. Oh, sebentar, Pak Asisten ada sesuatu yang disampaikan? Oh, cukup ya, Masya Allah. Pak Didi, sampun, Pak Toto, sampun semuanya ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kami tunggu 21 calon mahasiswa PSDKU Universitas Negeri Malang di Trenggalek. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ini tadi sudah difoto, Mas? Sudah di screenshot ya. Nah, kita foto bersama-sama ya. Mas, siapa yang tukang foto ini? Dari ini foto dari atas, Mas Sekdin nggak? Sampai tak screenshot langsung itu sama Pak Jo. Pak, aku sudah kirim nomor 3. Atas nomor paham betul. Meroket itu kayak. Trenggalek meroket. Matur nuwun sangat. Pak Muntolib matur nuwun, Pak Juarianto matur nuwun, Mas Agus, Bu Komaria matur nuwun, Mas Rahadi matur nuwun sangat nggih. Mudah-mudahan niat kita bisa terrealisasi. Saya kabari tanggal 21. Mantap. 22 mawon. Kami 22 mawon Pak Sekda nggih. Baik nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Suyono matur nuwun, Prof. Nggih, sama-sama Pak Sekda. Mantap, semangat Pak. Besok. Tidak ada lagi.